Ustazah Muslimah Suraya. Syukran kasihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesek ngantuk napa saya Ibu? Ketika salamnya napa terenggahan? Napa posonya Sabtu nggih? Kembali malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Niki berarti nembe dahar arem-arem. Dahar tangkleng ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah matur sangat ingkang mangsuli salamullah kula pagesangan panjenengan sedanten sedaya sehat walafiat. Ingkang nembe gerah kula dongaaken senggang sehat walafiat. Ingkang nembe gadah sabetan utang lunas, ingkang tesih nenggo jodoh kepanggih jodohnipun, ingkang tesih nenggo kagungan putra enggal diparingi amanah putra sakinah mawaddah warahmah lan sedanten nggih menika klebet ahli jannah dan klebet nggih menika tiang-tiang ingkang la'allakum tattaqun. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala kullihi walau karihal musyrikun walau karihal kafirun walau karihal munafiqun. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha sadidul iqab. Qala ta'ala aidan ya ayyuhah apa Bu? Enggak lupa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan adzima. Wa innaka hadisi man ahya sunnati faqad akhabbani wa man akhabbani kana ma'i fil jannah. Dan pada kesempatan hari ini monggo mboten kesupen kita ngucapkan raos syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Amargi tesih pinaringan sehat, tesih pinaringan berkah, tesih pinaringan kamulyan rahayu berkah dunya tumpi akhirat. Monggo kanthi remen kanthi saking manah nggih menika pas syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Amargi Allah janjeni riwet wonten punishment wa ita'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasadid. Wa in ta'uddu nikmatallah la tusuha. Maka kenikmatan yang tiada tara, yang kita tidak akan mampu menghitungnya, yang kita tidak akan mampu melihat secara keseluruhan nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka hakikatnya tiada kata yang paling indah yaitu rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka hakikatnya syukur yang hakiki bukan hanya syukur secara verbal kita dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, tapi syukur diprogresifkan, syukur ditingkatkan, syukur dinaikkan derajatnya dengan syukur bil qalbi. Adanya keyakinan dalam hati segala nikmat, ujian, musibah itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya kalau orang bersyukur dikasih musibah, hakikatnya dia meyakini hendak dinaikkan derajatnya. Maka salah satunya progres lagi secara signifikan bahwa syukur bukan hanya bilisan, verbal saja, bukan hanya bil qalbi, adanya pengakuan, tapi juga dengan diiringi dengan perbuatan. Maka syukur dengan perbuatan menggunakan usia, harta, kesempatan, jabatan, menggunakan segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, salah satunya untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Maka syukur secara hakiki itu ya diucapkan dengan lisan dan sebelumnya diakui dalam hati,
dan dilakukan dengan perbuatan. Yang kedua, sholawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma atakumur rasuluhu fakhutuhu wa ma nahakum anhu fantahu wa taqullaha innallaha sadidul iqab. Ada kata innallaha sadidul iqab, itu merupakan ancaman, bisa saja berita yang hubungannya dengan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka sholawat pun bukan hanya dengan lisan kita, sholawat pun bukan hanya mencintai Nabi dalam hati kita, tapi sholawat juga dengan perbuatan. Maka hakikatnya nanti tema hari ini berkaitan dengan kita tidak bisa jauh dari sunnah Nabi dan dari Al-Quran. Taraktu fikum amro ini ma'in tamassaktum bihi malan tandilu abadan, kitab Allah wa sunnata Nabi wa sunnata Rasulihi. Kutinggalkan dua perkara yang berpegang sama keduanya tidak akan sesat selama-lamanya, yaitu Al-Quran dan hadis. Al-Quran secara tekstual, secara dalil kauliyah yang tertulis dalam Al-Quran, secara eksplisit ada 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 77.845 kata, 74.437 kalimat, 325.345 huruf. Jadi Al-Quran sebanyak itu 325.345 huruf, itu mengandung satu aturan, mengandung satu ketentuan, mengandung satu yang namanya ibadah, mengandung tentang muamalah, mengandung tentang siasah, mengandung tentang syirkah dan sebagainya. Juga wasunatan Nabi, yaitu mengikuti sunnah-sunnah Nabi yang saya bacakan tadi. Man ahya sunnati faqad akhabbani wa man kana akhabbani kana ma'i fil jannah. Man ahya sunnati, barang siapa menghidup-hidupkan sunnahku, faqad akhabbani, maka dia termasuk mencintaiku. Wa man akhabbani kana ma'i fil jannah, dan barang siapa mencintaiku maka dia akan masuk surga bersamaku. Maka kalau sudah ada Al-Quran sebagai dalil qat'i, ya, hudal linnas, hudal lil muttaqin, menjadi al-furqan pembeda, menjadi al-huda petunjuk, menjadi syifa'u fi sudur, obat dalam hati, obat akan penyakit lahiriah, obat akan penyakit batiniah. Maka diperkuat lagi dengan sunnah. Man ahya sunnati, barang siapa menghidup-hidupkan sunnahku, faqad akhabbani, maka dia termasuk mencintaiku. Wa man akhabbani, dan barang siapa mencintaiku, kana ma'i fil jannah, dia akan bersamaku di surga. Yang kedua, bentuk mengikuti sunnah ada 3. Ada sunnah yang sifatnya surah, ada sifat sunnah yang sifatnya sirah, dan ada sunnah yang sifatnya sarirah. Surah itu adalah sunnah berkenaan dengan kita mengikuti penampilan Nabi, apa yang dikenakan Nabi. Nabi suka memakai pakaian yang harum, suka memakai pakaian warna putih, Nabi suka pakaian yang bersih, Nabi suka memakai surban, Nabi suka memakai sandal gitu ya. Maka penampilan Nabi itu kalau kita ngikut berarti kita mengikuti yang namanya surah. Surah itu melihat apa yang dikenakan Nabi, yang dipakai Nabi, bahkan yang ada di dalam tubuh Nabi, termasuk jenggot. Nabi Muhammad menyuruh yang namanya cukurlah kumismu, peliharalah jenggotmu. Kita kan kaum Hawa gimana Ustaz? Maka kecintaan Nabi yang dikenakan, yang bersih, terhindar dari hadas najis, itu merupakan suatu bahwa bentuk surah kita. Yang kedua, mengikuti sunnahnya dengan sirah. Sirah itu segala sesuatu yang Nabi Muhammad lakukan dari bangun tidur sampai tidur kembali. Bagaimana Nabi Muhammad menjadi seorang suami? Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Bagaimana Rasulullah menjadi seorang pemimpin? Bagaimana Rasulullah dalam berinteraksi tutur kata? Maka perbuatan Nabi, kalau dalam hadis itu berupa qauliyah, perkataan Nabi, fi'iliyah, perbuatan Nabi, takririyah, ketetapan dari Nabi, hamiyah, hasratnya Nabi. Maka
yang berkaitan dengan sirah, yaitu segala sesuatu perbuatan Nabi. Dari Nabi Muhammad bangun tidur sampai tidur kembali. Yang ketiga, ini yang hubungannya dengan kita, yaitu sarirah. Sarirah itu apa? Mengikuti sunnah Nabi dengan sarirah, karena sarirah itu Nabi Muhammad pernah risau, pernah gelisah. Bahasa anak keren, pernah galau. Nabi Muhammad pernah gelisah, risau, galau, khawatir, mencemaskan umatnya. Maka kekhawatiran Nabi kepada umatnya itu sarirah. Perbuatan Nabi yang diikuti umatnya itu sirah. Penampilan Nabi yang Nabi Muhammad kenakan, yang pakai umatnya ikut, namanya surah. Jadi ada surah, ada sirah, ada sarirah. Maka yang ibu lihat dari Nabi, yang Nabi kenakan, yang Nabi pakai, yang Nabi suka pakaian yang harum, terhindar dari hadis, terhindar dari najis dan hadas, itu hakikatnya surah. Perbuatan Nabi itu sirah, dan kekhawatiran Nabi kepada umatnya yaitu sarirah. Maka hubungannya dengan tema ini, ternyata kita sudah dikhawatirkan Nabi dengan sarirahnya Nabi. Nabi Muhammad gelisah, Nabi Muhammad cemas, bagaimana nanti umatku di akhir zaman? Apakah mereka tetap survive, bertahan hidup? Apakah mereka tetap mampu menjalani hidup dengan tekanan yang bertubi-tubi? Kalau ternyata kita di akhir-akhir zaman ini kita tidak menjadi orang yang survive, tidak mampu bertahan hidup, menyerah akan hidup, berarti kita termasuk orang yang disarirah oleh Nabi. Kita termasuk orang yang dikhawatirkan Nabi. Kita termasuk orang yang dicemaskan Nabi. Kita termasuk orang yang dirisaukan Nabi. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah. Ada penekanan, jangan-jangan nanti umatnya jauh dari mutmainnah. Padahal Allah berfirman, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Maka kalau orang-orang nanti tidak memiliki jiwa atau nafsu yang mutmainnah, nafsu yang menghadirkan Allah, nafsu ketuhanan dalam diri kita, maka kita termasuk orang yang disarirah, orang yang dikhawatirkan Nabi. Nabi Muhammad sampai menangis mengkhawatirkan kita. Salah satunya, mohon maaf, wafatnya Nabi sampai berkata, ummati, ummati, ummati. Bagaimana nanti umatku setelah aku wafat? Bagaimana nanti umatku, apakah semakin dekat dengan Allah atau semakin jauh? Bagaimana nanti umatku ketika diuji dengan banyak ujian, fitnah-fitnah akhir zaman, apakah mereka tetap survive? Apakah mereka tetap bertahan hidup? Apakah mereka tetap kuat dalam menjalani hidup? Maka salah satunya, Nabi pun juga mengkhawatirkan kita, selanjutnya dengan surah Ali Imran, surat ketiga, 191-191. A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil li ulil albab alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ayat ini yang mampu membuat Nabi Muhammad menangis, Bu. Ayat ini yang mampu membuat Nabi Muhammad seakan-akan jadi sarirah, gelisah akan kita, khawatir akan saya, khawatir akan jenengan. Sampai Nabi Muhammad menangis, sampai dijumpai Aisyah radhiyallahu anha, sampai dijumpai Bilal bin Rabah. Nabi Muhammad masih dalam keadaan menangis karena takut nanti umatnya tidak mampu memikirkan penciptaan langit dan bumi. Umatnya tidak mau memikirkan pergantian siang dan malam. Umatnya tidak mau mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk, dan berbaring. Konotasi atau pengertiannya tidak mau mengingat Allah dalam keadaan suka maupun duka. Maka ini yang berupa sarirah. Kalau ibu ternyata belum menjadi orang-orang yang surah, mengikuti sunnah Nabi yang berupa surah, minimal ibu mengikuti Nabi berupa sirah. Maka ada kata sirah nabawiyah, itu berarti meneladani segala perbuatan Nabi dari bangun tidur sampai tidur kembali. Baik Nabi posisinya sebagai seorang suami atau ayah untuk anak-anaknya, Qasim, Abdullah, Ibrahim, Ummu Kulsum, Zainab, Ruqayyah, Fatimah Zahra. Bagaimana Nabi menjadi seorang suami? Bagaimana Nabi menjadi seorang ayah? Bagaimana Nabi menjadi Nabi dan Rasul?
maka itu kita termasuk orang yang sarirah. Maka tema hari ini tetap survive dalam hidup walau tekanan datang bertubi-tubi. Dan tadi di awal sudah kita putarkan, mohon maaf, semakin kebiadaban Zionis Israel, sudah tidak pandang bulu, invasinya, penyerangannya sudah bukan hanya ke militernya Palestina, tapi juga warga sipil. Bahkan ada yang dibakar hidup-hidup, yang kaum perempuan diperkosa dengan sangat hina, dengan sangat rendahnya oleh Zionis Israel, pada kemuliaan seorang muslimah luar biasa. Ad-dunya mata'un wa khairu mata'id dunya al-mar'atu sholihah. Dunia adalah perhiasan, sebaik-baiknya perhiasan seorang istri wanita yang solehah, tapi direndahkan oleh Zionis Israel. Maka ini salah satunya, kalau kita lihat, sebenarnya saya bidikannya itu adalah kaum muslim, muslimah, yang tidak langsung kepada Palestina dan Yerusalem. Cuma yang paling sangat-sangat sengsara, sangat-sangat menderita, dan mereka tetap bertahan hidup adalah saudara-saudara kita di Palestina, Gaza, Rafah, Yerusalem. Maka salah satunya, mohon maaf, ini nanti ada yang kita sangkutkan dengan saudara yang di Palestina, juga ada kita sangkutkan dengan permasalahan-permasalahan hidup kaum muslim dan muslimah yang dia tidak kuat dalam menghadapi ujian hidup, sampai ada yang mau mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri, sampai ada yang mohon maaf dia lari kepada minuman-minuman keras, sampai dia lari kepada sesuatu yang maksiat. Karena apa? Dia merupakan salah satu orang yang tidak survive dalam hidupnya. Maka tetap bertahan hidup, tetap menjalani hidup, tetap menikmati hidup, walaupun hidup, ya, walaupun dalam hidup itu banyak tekanan datang yang bertubi-tubi. Baik tekanan yang sifatnya vertikal, dari mungkin atasan kita kalau dalam konotasi atau dihadapkan dengan suatu pekerjaan, dan sifatnya horizontal, sekeliling kita. Maka kalau ada namanya vertikal itu berarti tekanan dari orang yang punya kuasa di atas kita, dan tekanan yang sifatnya horizontal, sang kanan kiri kita yang kita kenal. Dan nanti tekanan yang sifatnya intern, yaitu faktor dari dalam, dan sifatnya ekstern, tekanan yang faktor dari luar. Internal itu berarti dari dalam, eksternal berarti dari luar. Maka salah satunya, mohon maaf, saya kagum dengan MSR, dan kita juga tidak hanya, mohon maaf, kirim yang sifatnya donasi, di ini kita juga berdoa ya Bu ya. Maka salah satunya kita berdoa kirimkan dari Guru As-Salam ini, ya, menuju Gaza, menuju Rafah, menuju Palestina, menuju Yerusalem. Yang kurang lebih Yerusalem ini salah satunya adalah tempat yang paling bersejarah. Kalau kita merujuk peristiwa Isra Mi'raj saja dalam surat Al-Isra, subhanalladzi asra bi abdihi laila minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linurriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Diperjalankan Nabi Muhammad dari Mekah, Masjidil Haram, menuju Masjidil Aqsa, Yerusalem Bu. Yerusalem itu tanah Al-Quds, tanah suci. Karena yang pertama menjadi tempat Isra Mi'raj, perjalanan Nabi Isra Mi'raj dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Yang kedua, di situ banyak nabi-nabi lahir dan dimakamkan di Al-Quds atau tanah Yerusalem. Maka yang membuat kita punya rasa empati karena Masjidil Aqsa dalam bahaya. Masjidil Aqsa dalam bahasanya cengkraman kaum Zionis Israel. Maka salah satunya kalau kita mengingat tempat yang bersejarah itu menjadi salah satu proses Isra Mi'rajnya Nabi, dan banyak Rasul lahir, Nabi dan Rasul lahir di situ dan wafat di situ. Maka mari sejenak sebelum kajian kita mulai, kita berdoa kepada saudara-saudara kita. Silakan Ibu tundukkan kepala, bisa baca doa di depan atau bisa dalam hati, sehingga kontribusi kita baik moral, spiritual, dan nanti akan membuat mujahid-mujahidah di Rafah, Gaza, Yerusalem, Palestina
itu akan mempunyai kekuatan karena mampu menggetarkan langit ketujuh, dan ternyata salah satunya doa itu ada dari Muslimah Solo Raya yang saya tahu sudah berusaha keras untuk menggalang dana donasi, mengirimkan sampai mungkin ratusan juta deh ya. Berapa? 400 juta, itu sudah 12 kali. Masya Allah, Muslimah Solo Raya bentuk empati karena ini masalah solidaritas dunia sudah mengumpulkan hampir 400 juta lebih ya. Dan itu sudah dikirimkan ke sana, meringankan, bisa berbentuk obat, bisa berbentuk makanan, bisa berbentuk pakaian yang kurang lebih membuat saudara kita merasa ada dukungan moral maupun spiritual. Silakan Ibu, kita berdoa sejenak, dan itu ada bacaan doanya. Selesai. Yang pertama, dukungannya adalah seluruh dunia. Allahumma inni nasta'inuka wa nastaghfiruka wa nastahiduka. Maka nanti ada berkenaan dengan kita kirimkan mohon ampun, pertolongan kepada Allah, pengampunan, keimanan, dan sampai nanti kekuatan untuk saudara-saudara yang ada di Palestina, terutama di Gaza, dan lindungan dari mereka, bukan, dan minta kita diberi kekuatan untuk bisa melawan Ziho Yahudi, Zionis Yahudi yang sangat laknat, sangat kejam. Mereka mengatasnamakan kitab-kitabnya merebut tanah nenek moyang, padahal itu salah satu bentuk kejahatan internasional gitu ya. Yang kedua, maka salah satunya, mohon maaf, saya tadi ambil dari gambar yang ada Instagram, seorang kakek menangis karena sudah tua renta, masih berjualan, tidak laku dalam keadaan hujan. Padahal Allah menjanjikan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Maka mohon maaf, yang saya buka itu adalah dengan la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani manusia di luar batas kemampuannya. Dan mohon maaf, ternyata angka orang depresi, angka orang stres, angka orang gila itu setiap tahun bukan semakin menurun, tapi semakin meningkat. Bahkan tingkat orang yang bunuh diri itu pun juga meningkat. Orang kriminalitas juga meningkat. Dan saya kadang sedih, ternyata orang yang masuk rumah sakit jiwa, saya lihat, saya melakukan penelitian, didominasi oleh orang Islam. Orang yang melakukan mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri pun juga kebanyakan orang Islam. Bahkan orang yang melakukan kriminalitas, kebanyakan juga orang Islam. Padahal, kalau kita merujuk kepada Islam, wa may yabtaghi ghairal islami dina fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Inna dina indallahil Islam. Maka kalau Islam itu ada dalam pikiran, ada dalam hati, ada dalam perbuatan kita, ya ayyuhalladzina amanu tadkhulu fis silmi kafah wa la tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wa la tatabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Maka hakikatnya semua ujian di dunia ini, yang kata orang yang mau bunuh diri seakan-akan itu di luar batas kemampuannya, semua ujian yang ada di dunia ini, bahkan ujian saudara kita di Palestina, di Yerusalem, itu pun masih dalam batas kemampuan manusia. Maka hakikatnya sekarang pertanyaannya, kenapa banyak orang Islam kok ada yang bunuh diri? Kenapa ada orang Islam kok ada yang masuk rumah sakit jiwa? Baik karena stres, depresi, bahkan gila. Kenapa banyak orang Islam kok pernikahannya sampai cerai? Kenapa banyak umat Islam kok melakukan KDRT? Kenapa banyak umat Islam kok melakukan kriminalitas? Kenapa banyak umat Islam kok melakukan yang menyimpang dari aturan agama? Kalau kita jawab memang umat Islam lebih banyak, Pak Ustadz, berarti kita tidak akan berbicara tentang Islam.
Ya wajar Pak Ustadz, yang melakukan kemaksiatan orang Islam lebih banyak karena umat Islam lebih banyak di Indonesia ini secara kuantitas. Oh ternyata ada yang melakukan bunuh diri, ternyata juga umat Islam. Berarti apa? Karena umat Islamnya lebih banyak, berarti kita berbicara tentang kuantitas. Oh rumah tangganya tidak harmonis, anaknya tidak soleh dan soleha, rezekinya banyak bercampur dengan sesuatu yang haram. Berarti kita ternyata disandarkan kepada jumlah umat Islam lebih banyak di Indonesia, kita berbicara tentang kuantitas. Padahal Islam itu berbicara tentang kualitas. Islam itu berperspektif tentang kualitas. Bagaimana Nabi Muhammad dakwah, diusir, mau dibunuh, fasda' bima tu'ma'ru waris anil musyrikin. Dengan sembunyi-sembunyi terang-terangan. As-sabiqunal awalun bukan langsung ratusan orang, jutaan orang, hanya kadang 1, 2, 3, itu pun perlawanannya sangat luar biasa. Maka kalau nanti berbicara tentang kita bisa survive dalam hidup, jangan sering kita melihat kuantitas, tapi kita lihat kualitas. Karena jujur kita punya uang yang banyak, kita tidak punya hutang pun, kita bisa hidup gelisah. Karena ukurannya ukuran jumlah, ukuran nominal, ukuran kuantitas. Sedangkan kalau kita berbicara kualitas, kita survive. Saya kadang mohon maaf, teman-teman itu Ustadz, saya itu sholat jengkang-jengking, saya juga puasa setiap hari, setiap Ramadan, Senin, Kamis saya puasa. Tetangga saya tidak pernah sholat kok kaya raya, dia tidak pernah sedekah kok kaya raya. Apa mau jenengan disamakan dengan orang yang tidak ada dimensi teologis, yang dia dengan istijrot, dia tidak ibadah tapi dikasih harta yang berlebih, karena apa? Hartanya menggelincirkan. Dan dimensi teologisnya tidak ada. Masa kita mau dibandingkan dengan orang yang dianggap tidak punya Tuhan? Ateisme, A itu tidak, teis dari kata theos Tuhan, isme itu paham. Kalau kita iri dengan orang yang tidak ibadah kaya raya, berarti sama saja kualitas diri kita tidak akan bisa survive dalam hidup. Karena hanya ukurannya yang kita lihat, yang kita pakai, yang kita kenakan, yang kita naiki. Baik mobil mewah, baik rumah yang tingkat, baik perhiasan yang banyak. Kalau ukurannya seperti itu, nanti bisa saja ukuran kita mau disamakan orang-orang yang tidak ibadah karena istijrot. Maka istijrot itu saya katakan dimensi ibadah hilang, dimensi teologis hilang, dimensi yang namanya ketentuan kepada Al-Quran hadis hilang. Kalau orang itu mengatakan time is money, waktu adalah uang. Padahal dalam Islam itu al-waktu saif, waktu adalah pedang. Bagi orang-orang yang dimensi keduniawian, ngaji kayak gini rugi. Sudah berapa waktu yang hilang? Sudah berapa juta uang yang hilang? Karena hanya dimensinya adalah dimensi tentang duniawi, dimensi yang sifatnya harta, yang sifatnya fana. Maka salah satunya, kalau Allah menjanjikan dengan aku tidak akan menguji hambaku di luar batas kemampuannya, maka sebenarnya ujian yang dihadapi manusia itu semua masih dalam tahap atau masih dalam taraf kemampuan manusia. Maka salah satunya tidak aku uji manusia di luar batas kemampuannya. Maka idealnya permasalahan apapun umat Islam yang kafah, Muslim yang kafah itu bisa tetap survive, diuji dengan hutang yang banyak, diuji dengan penyakit yang menular, diuji dengan dikucilkan, diuji dengan mohon maaf suami sudah tidak menjadi teladan yang baik, suami sering membanggakan wanita lain dibandingkan istrinya, maka kita tetap survive saja karena kita orientasinya kepada kualitas. Maka ini dari saya itu tetaplah terlihat tenang, mesti tersimpan banyak beban di pikiran. Jadi sebenarnya kuncinya itu tenang. Maka yang tadi saya baca, ya ayat Tuhan nafsul mutma'inah. Sebelum mutma'inah itu ada namanya lawamah. Di antara lawamah sama mutma'inah itu ada mujahadah. Lawamah itu apa, Bu? Lawamah itu sifat-sifat atau nafsu-nafsu, mohon maaf, lebih tepatnya nafsu. Nafsu yang membuat manusia condong melakukan kebaikan, atau nafsu yang membuat manusia condong melakukan keburukan.
Jadi kalau nanti lawamah kok manusia punya nafsu yang baik, lawamah. Tapi kalau nafsu mampu menguasai manusia untuk melakukan keburukan, berarti juga lawamah. Maka kalau yang konotasinya negatif itu seperti raja dikuasai oleh rakyatnya, atau raja ditaklukkan oleh rakyatnya. Maksudnya apa? Manusia ditaklukkan oleh nafsunya. Seharusnya manusia yang mampu mengendalikan nafsu, manusia yang mampu mengelola nafsu, manusia yang jangan sampai terkelola dengan namanya nafsu. Tapi itulah namanya nanti konteksnya mujahadah. Mujahadah itu sungguh-sungguh mengelola nafsu agar nafsu condong kepada kebaikan dan sampailah mutmainah. Maka konteks tetaplah terlihat tenang. Tenang ini adalah mutmainah, hayyin. Sesuatu yang hayyin itu yang mampu hidup kita itu survive. Kalau kita sedikit kemerungsung, wonten tonggone tok duwe omah tingkat malah masuk angin, tonggone tuku kipas angin kok malah sumuk, tonggone ngedukke pajero malah panas njaba jero, tonggone tuku mas-masan kok malah stroke. Itu orang-orang yang tidak hayyin, orang-orang yang tidak mutmainah, orang-orang yang dikuasai nafsunya, dan nafsu itu membuat kita tidak mampu bertahan hidup dengan baik. Ya bertahan hidup, tapi bertahan hidupnya tidak, konotasinya tidak baik. Maka di antara lawamah itu ada mujahadah, an-nafs, mampu mengelola nafsu, mampu mengelola jiwa, mampu mengelola pikiran, mampu mengelola hati, sehingga kita menuju mutmainah, yang irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, yang Allah ridho kepada hati-hati yang mutmainah. Indikator hati yang mutmainah, hatinya nafsunya itu terkontaminasi akan Tuhan Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satunya ini membuat kita agak ini. Yang kedua, kadang harapannya itu full, keinginannya masuk surga, hidupnya foya-foya. Yang ketiga lagi, mohon maaf, tidak perlu ibadah, tapi usaha kita itu tidak ada. Maka keinginannya high skill, usaha kita low skill. Maka ibu-ibu yang bawa HP ini kalau baterainya low bed tentu tidak akan maksimal mengoperasikan HP. Keinginan manusia itu yang lawamah, inginnya ya kaya raya, inginnya semua berkecukupan, semua pokoknya cukup. Modalnya orang pengen kaya, cukup. Pengen membangun omah tingkat, cukup. Pengen tuku mas-masan, cukup. Pengen mbak ngedoke mobil, cukup. Nah, kayak yang cukup dibalas dengan bukan rupiah, yen enek, ya Bu ya. Maka yang pengen domah yen enek, bagi nggak pakai rupiah. Apa? Kadang usahanya itu inginnya, mohon maaf, full high skill, cuma usahanya low skill. Nah, MSR, Muslimah Seluraya, ustazah-ustazah mengadakan itu untuk ngecas. Ini proses ngecas, supaya antara usaha kita untuk ngecas HP agar nanti full, sehingga nanti keinginan yang kita dapatkan, kalau kita ternyata tidak mampu, minimal kita bisa bertahan dengan pendekatan spiritual. Dan setiap Sabtu, kemarin hari Rabu, alhamdulillah bisa hari Sabtu lagi, ini proses ngecas agar full kembali, sehingga nanti keinginan ibu itu high skill, usahanya juga high skill. Syukur-syukur nanti keinginannya low skill, usaha kita high skill. Maka salah satunya definisi survive. Apa itu, Bu? Survive adalah suatu kondisi yang tidak menentu, yang dihadapi oleh seorang atau sekelompok orang pada suatu daerah yang asing dan terisolasi bagi orang atau kelompok sedang mengalaminya. Keadaan ini yang menentu namanya survival. Ini bisa terjadi pada setiap orang yang tengah melakukan perjalanan, petualangan atau penjelajahan di alam bebas. Maka survive dapat diartikan bertahan hidup. Survive itu bertahan hidup dalam kondisi yang tidak diinginkan. Saudara-saudara di Rafah itu, Bu, Gaza, Yerusalem, Palestina itu tidak menginginkan keadaan seperti itu. Setiap hari ancaman, bahkan mohon maaf, dihujani dengan nuklir, bom, tangan, bisa terkena ledakan, kebakar. Mereka keadaannya tidak mau keadaan seperti itu. Maka salah satunya survive itu adalah
dapat bertahan hidup dalam kondisi yang tidak diinginkan dalam jangka waktu yang lama. Maka seharusnya itu sudah 1 tahun lebih saudara-saudara kita dalam keadaan dizolimi, sangat mohon maaf, bukan hanya dalam ancaman, tapi invasi besar-besaran yang dengan bom nuklir dan sebagainya. Maka sebenarnya kalau nanti ditarik skala masyarakat di mana? Ibu itu tidak sesuai, tidak suka dengan keadaan masyarakat ibu. Bahkan berkeluarga pun tidak suka dengan keadaan keluarga seperti itu. Tapi ibu bertahan. Ibu sudah bertahan dalam keluarga yang tidak baik, atau mungkin jauh dari aturan Islam, atau masyarakat yang heterogen, majemuk, ibu masih bertahan. Itulah namanya survive. Maka salah satunya kita dimotivasi oleh 5 ayat yang paling familiar. 5 ayat motivasi menjadi spirit tetap survive dalam hidup walau tekanan datang bertubi-tubi. Saya katakan adalah obah mamah, zikir mikir, ubet ngliwet, mulya makarya. Pengen mamah ya obah. Yang mikir ya zikir ya mikir. Pengen ngliwet ya ubet, pengen urip mulya ya makarya. Maka orang yang survive itu dimotivasi dengan surat yang terkenal. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ini kalau di skalanya Rafah, Gaza, Yerusalem, Palestina, mujahid-mujahidah yang sana, Hamas dan sebagainya itu, Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum jika kaum itu tidak mengubahnya sendiri. Maka mohon maaf, mujahid-mujahidah itu pengen mengubah keadaan Palestina agar damai kembali, agar tidak bertambah jutaan, bahkan nanti terus bertambah korban jiwanya dengan apa? Melawan, jihad. Ini kalau diri kita ditarik personal, Bu, kalau ini skala makro, skala suatu kaum atau bangsa, kalau ditarik skala personal, Allah tidak akan mengubah nasib seseorang jika seseorang tidak mengubah nasibnya sendiri. Berarti ibu-ibu dikasih hak oleh Allah, namanya hak prerogatif, hak untuk merubah nasib biar kita tadi survive, bahkan mengubah keadaan lingkungan sekitar. Suami yang tidak baik adanya kita menjadi lebih baik, anak yang kurang soleh dan soleha adanya ibu menjadi soleh dan solehah, atau masyarakat yang tidak baik adanya kita menjadi lebih baik. Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi fa illam yastati' fa biqalbihi. Jadi dengan ayat ini ibu dikasih hak prerogatif Allah untuk merubah nasib atau takdir yang sifatnya mu'alaq. Kalau takdir mubram tidak bisa dirubah itu. Sejak zaman azali, ya, kitab Lauhul Mahfudz tidak bisa dirubah. Tapi kalau skala mu'alaq, saya miskin, saya bekerja keras, ikhtiar bisa jadi kaya. Saya merubah takdir miskin saya jadi kaya, mu'alaq. Saya bodoh, saya mau belajar, saya mau berusaha, saya jadi pinter, saya jadi mengetahui. Maka saya mengubah takdir mu'alaq bodoh menjadi pinter. Berarti ayat ini yang mampu ibu seharusnya tetap survive karena Allah memberikan hak prerogatif. Cuma hak prerogatif manusia berbatas dengan hak prerogatif Allah. Makanya sutradaranya ya Allah, kita itu hanya pemain ibaratnya. Pemain sinetron, kita aktor, aktris, kita hanya memainkan skenario Allah. Dan skenario itu ada dimainkan dengan bahagia, ada yang skenarionya harus sedih, kehilangan orang-orang yang kita cintai. Yang kedua, spiritnya sangat terkenal lagi ayatnya, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. IDT, I-nya ikhtiar, D-nya doa, T-nya tawakal. Maka untuk bisa bertahan hidup, survive, I-nya harus banyak duit. D-nya doa, U-nya usaha, I-nya ikhtiar, T-nya tawakal. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka ada ancaman dari Allah, Bu. Innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Maka berdoalah kepadaku. Allah berfirman, berdoalah kepadaku, nih saya akan kukabulkan. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembahku akan kumasukkan ke neraka serahina. Ada saya tak khuluna jahannama dakhirin.
Maka urusan sombong itu bisa membuat kita itu jauh dari keberkahan Allah, sehingga kita diuji dengan masalah yang kecil saja kita sudah ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a. Sesungguhnya manusia tempatnya keluh kesah. Maka tidak boleh kita sombong dengan tidak berdoa kepada Allah. La yadkhul jannata fil qalbihi darati min hibrin. Min hibr atau min hibrin itu tidak akan masuk surga yang di dalam hatinya terdapat sebiji jarok kesombongan. Yang ketiga, lah ini membuat kita bisa bertahan hidup. Wama, ini terkenalnya ayat 1000 dinar. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan mengadakan baginya jalan keluar. Maka jujur, orang yang selama ini kok merasa ujian dari Allah kok berat sekali, seakan-akan tidak ada solusi, seakan-akan tidak ada jalan keluar, karena dia tidak memenuhi derajat takwa. Inna akramakum indallahi atqakum wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan ditanya, ya Rasul, takwa itu di mana? Hahunna takwa, hahunna takwa, hahunna takwa. Takwa itu ada di sini, sampai disebut 3 kali. Wa zarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Bukan berarti pedagang nanti rezekinya dari keuntungan dagangnya saja. Bukan berarti dia pejabat rezekinya dari keuntungan jabatannya saja. Rezeki yang tidak disangka-sangka. Yen kula mau matur nggih, yen pengen duwe omah enek ngoten nggih. Pengen tuku mobil anyar enek, berarti itu rezeki yang la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallah fa huwa hasbuh. Disinilah salah satu ayat 1000 dinarnya dikatakan apa? Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Ini kita takwalan tawakal kunci urip makmur. Dek wow kenceng dongane kabul gegayuhane. Tempat trimo ing pandung nggih sak derma wang sinawang. Ini sangat familiar lagi. Wa ta'adzana rabbukum la in sakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabil sadid. Saya kasih rumus untuk syukur, Bu. Urusan dunia, urusan harta, urusan perhiasan, urusan uang, lihatlah yang di bawah kita. Kita akan survive. Kita akan bertahan hidup. Masalahnya selama ini seharusnya urusan akhirat lihat yang di atas kita, urusan dunia lihat yang di bawah kita, kebalik. Urusan akhirat kok yang dilihat yang di bawahnya, urusan dunia kok yang dilihat di atasnya. Dangak-dangak terus malah tengengen gitu. Makanya mohon maaf, syukuri apa yang ada, karena dalam rumus syukur itu urusan harta dunia lihatlah yang di bawah kita. Urusan akhirat lihatlah yang di atas kita. Maka jujur kalau kita lihat orang yang soleh, ibadahnya rajin, kita itu merasa ibadah kita itu belum ada apa-apanya. Maka lihatlah yang di bawah kita, itu urusan dunia. Urusan akhirat lihatlah yang di atas kita. Ini ada reward dengan orang yang bersyukur akan ditambah nikmatnya, ada punishment dengan orang yang kufur akan diadab dengan adab yang sangat pedih. Kenapa orang tidak bisa bertahan hidup? Karena sing ditingali engkang dipersani sak dhuwure. Babakan donya sing dipersani sak dhuwure. Kedahipun sarwane Islam sing dipersani sak ngisore. Alhamdulillah duwe mobil bekas syukuri. Karena tanggane jenengan sedherek jenengan wonten sing boten gadah mobil. Sing gadah pit motor second syukuri. Karena wonten rencang jenengan sing boten gadah motor. Sing gadah pit ontel syukuri. Karena saat ini wonten sing belas mboten gadah pit ontel nggih kathah. Nggih, ini yang membuat kita nanti akan bisa survive dengan apapun ini. Gampang sakwise angel. Nah, ini sangat familiar lagi. Adik-adik sangat apal. Wa inna mal usri yusra. Yakin Bu, orang yang bertahan hidup itu di antara kesusahan, tadi kalau dibuka dengan la yukallifullahu nafsan illa usaha, yakin di antara kesusahan pasti ada kemudahan. Inna ma'al usri yusra. Yasir, Allahumma yasir wala tu'asir. Maka kalau kita ada keyakinan ini menjadi spirit, tetap survive dalam hidup walau tekanan datang bertubi-tubi. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra.
Lah ini yang kadang orang tidak bisa, Bu. Fa'idha farahta fansob. Kalau kita mau bertahan hidup, segera menyelesaikan pekerjaan, ampun dindende. Ojo dindende, jangan ditunda-tunda. Karena mohon maaf, orang Indonesia itu produktivitasnya usia 17 tahun sampai 60. Saya kadang sedih, orang usia 60 mbah-mbah masih jualan di pom bensin, masih jalannya sudah kayak gini, Bu. Lah mudanya ngapain? Saya mohon maaf kadang sedih, Bu, usia 73 harus masih ngayuh becak. Padahal kalau kita mau, ini bukan dari Mario Teguh, Bu, dari Yuli Ngeluh. Tingkat produktivitas manusia itu semakin menurun, kebutuhan hidup semakin meningkat. Fisik kita semakin melemah, kebutuhan hidup semakin menguat. Usia kita semakin bertambah, fisik kita pun juga semakin berkurang secara kuat fisik kita. Makanya kupung tesih sadurunge umur swidia, ikmali dunya ka'anna kata isu abadan, wa malil akhiratika ka'anna kata mutu godan. Bekerjalah untuk duniamu seolah-olah bakal hidup selama-lamanya, tapi bekerjalah untuk akhiratmu seolah-olah bakal besok itu kita mati. Maka ini yang kadang umat Islam sulit, Bu. Kerjaan satu dindende, datang kerjaan kedua semakin berat, datang kerjaan ketiga semakin berat, stres, depresi, disorder, bipolar, ada kekacauan dalam otaknya. Makanya kalau saya itu ngajar 5 tempat, kampusnya 2, SMA-nya SMA 1, SMK 1, MTS 1. Kalau saya sudah selesai satu pekerjaan ngajar bahasa Arab MTS, segera fa'idha faraghta fansob. Saya fokus ke SMK. SMK sudah selesai, saya fokus ke SMA. SMA sudah selesai, saya ke kampus. Selesai, saya ke kampus satunya lagi. Selesai, jodoh ke pasangan sing jomblo kuwan, jomblo ati, jihad fisabilillah, jomblo prinsip dan jomblo nasib. Oke. Kenapa? Kalau saya tunda-tunda satu pekerjaan, maka nanti bisa membuat kita itu bertumpuk tunda pekerjaan sehingga kita stres. Maka ini penting. Hadis bekerja keras, Bu. Tidak ada seorang yang memakan satu makanan pun yang lebih baik dari hasil tangannya. Ayatul khairu sufla. Maka orang yang survive itu kerja keras, Bu. Maka sampai Rasulullah itu ternyata menjumpai sahabat dengan kaki yang bahasanya wong Jawa kapalan, tangannya kapalan, Bu. Itu nanti tanganmu ya fulan, kakimu tidak akan pernah disentuh neraka. Karena corok mohon maaf, kebanyakan mental kita itu mental meminta-minta. Kebanyakan kita itu maunya menerima, tidak memberi. Padahal dalam Islam itu al-yadu ula khairu yadu sufla. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Kalau ini dijak gojekan, kalau itu meminta Ustaz, tapi bukan dari bawah, dari atas. Saya bukan orang yang suka memberi, tapi saya meminta, tapi tangan saya dari bawah. Jadi juku eki sekon dhuwur. Itu sama saja. Orang ternyata disinilah ternyata Rasul menekankan orang yang survive itu adalah bekerja keras untuk menafkahi diri. Yang kedua, hadis bekerja keras untuk mencari rezeki. Berpagi-pagilah atau subuh dalam menjemput rezeki. Sesungguhnya berpagi-pagi adalah yaitu apa? Berkat dan kejayaan. Wanajah. Ini keberkahan dan kejayaan. Maka mohon maaf ketika saya ngisi subuh berkah, Bu, subuh berjamaah, ada yang jam 2 sudah jualan sayur di, mohon maaf, Sambi sana, Pasar Mangu. Ada yang jam 3 sudah ngayu sepeda bawa kayu yang berat. Ada yang mohon maaf jam 2:30 sudah siap-siap untuk menata dagangannya, nasi liwet dan sebagainya. Ternyata itu kemuliaan karena rezeki di pagi hari itu adalah rezeki yang ziyadatul khair. Bertambah kebaikannya karena dijemput dengan yang orang lain masih tertidur lelap, yang orang lain masih dalam keadaan mimpi indahnya mungkin, tapi kita sudah bekerja keras. Yang ketiga, hadis bangun pagi untuk bekerja. Wahai anakku, disinilah adalah bangunlah dan hadapkanlah wajah untuk kita menjemput rezeki. Maka salah satunya ini yang membuat kita beda dengan orang-orang yang mungkin orang-orang barat, etos kerja orang Islam itu banyak yang kalah dengan etos kerja orang-orang yang non-is. Maka mereka itu mohon maaf etos kerjanya tinggi, kita kadang rendah. Cuma keinginan kita lebih tinggi, lebih besar daripada orang-orang
yang etos kerjanya justru lebih tinggi. Hadis yang keempat, bekerja keras untuk menafkahi keluarga. Maka salah satunya seorang arijalu qawwamun 'ala nisa, seorang suami adalah seorang pemimpin, maka bukan hanya membimbing dalam urusan spiritual, tapi juga mencukupi dalam urusan finansial, sandang pangan papan. Maka salah satunya ini yang membuat salah satunya tidak ada yang lebih baik dari usaha seorang laki-laki kecuali dari hasil tangannya bekerja sendiri. Dan apa saja yang dinafkahkan oleh seorang laki-laki kepada diri, istri dan anak dan pembantunya adalah sedekah. Sedekahnya kepada orang-orang yang tidak dikenal dengan orang-orang yang kenal lebih mulia, Bu, dengan sedekahnya kepada pasangan kita. Di sini dikatakan juga adalah hadis untuk bekerja keras dan tidak bermalas-malasan. Islam tidak suka orang bermalas-malasan. Uhrits ala ma yang fa'uka wasta'inu billahi wala ta'jil. Dan bersemangatlah melakukan hal-hal yang bermanfaat untukmu dan meminta tolonglah pada Allah serta jangan engkau malas-malasan. I will survive. Saya akan bertahan hidup, saya akan tetap menikmati hidup dan saya tidak boleh dikalahkan akan hidup. Di antara birth, huruf B lahir, C ada choice pilihan, death itu mati. Di antara huruf B sama D ada huruf C. Kalau birth itu lahir, D itu death itu mati, ternyata huruf C ada, huruf B sama C ada choice. Maka sekarang ibu untuk bisa bertahan hidup, ibu punya pilihan. Mau pilihan yang konotasinya positif, yaitu tetap beradu kepada Allah, yang tetap menambatkan kepada Allah, tidak jauh dari aturan Allah, atau justru meninggalkan Allah. Sehingga nanti bahwa kita dilahirkan sekali, dan nanti kita pun dimatikan, ada satu pilihan. Ada left choice, pilihan hidup. Dan pilihan hidup untuk bisa bertahan hidup, kita manfaatkan usia kita, manfaatkan waktu kita, tenaga kita, sampai pikiran kita. Maka perkuat jaringan, potensi diri, support system. Seringlah bergaul dengan orang-orang hebat, orang-orang yang dekat dengan Allah, itu menjadi support system sehingga kita tahrir. Kalau kita nanti kaya raya, kalau kita ternyata mohon maaf menjadi orang yang khairun nas anfa'uhum linas, giving contribution, nafi'ul li ghairi, tentu kita harus mempunyai support system yang kuat. Bahwa input, proses, output sampai menuju kesuksesan. Sinergi, potensi kecerdasan intelektual. Jadi mohon maaf, EQ itu adalah soft skill, EQ itu adalah mental skill, SQ itu adalah multiple skill. Jadi kemampuan intelektual asah dengan adanya kita dilengkapi dengan indera, otak kanan, otak kiri, dan otak tengah, Bu. Kalau otak kanan itu lebih kepada yang sifatnya jangka panjang, urusannya dengan kemampuan intelektual. Kalau otak kiri kebanyakan juga berkenaan dengan emosional. Otak tengah ada God spot, titik Tuhan itu berkenaan spiritual. Maka kita nanti bisa bertahan hidup ketika kemampuan intelektual kita kuat, kecerdasan intelektual kita kuat, kecerdasan emosional kita kuat, kecerdasan spiritual kita kuat, dan jadilah hard skill yang tertuang dalam perilaku dalam diri kita. Maka sinergi ada dimensi fisik, ada dimensi emosi, dan dimensi spiritual. Maka orang-orang, kemarin tak buat untuk ngisi karyawan motivasi, Bu, karena saya pernah disuruh ngisi di sebuah showroom pas pandemi, karyawannya hampir 250. Ustaz, tolong motivasi karyawan saya yang besok 200 karyawan mau saya pecat. Loh, kenapa dipecat? Karena pas pandemi setahun bisa jual mobil hampir 140 unit. Gara-gara ternyata pandemi, bahasanya apakah itu konspirasi atau karena memang benar-benar ada wabah taun ya. Ternyata banyak, saya suruh motivasi karyawan yang mau dipecat. Karyawannya 300 lebih, dipecat 200 orangan. Dan saya suruh motivasi, saya bawa ini saja satu slide. Perkuat dimensi fisik, perkuat dimensi emosi, perkuat dimensi spiritual. Innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lakum fayakun. Karena bagi Allah itu tidak ada yang tidak mungkin. Ternyata yang saya motivasi itu tidak ada yang bunuh diri, Bu. Yang saya motivasi tidak ada yang, mohon maaf, melakukan kriminalitas. Karena kita perkuat bahwa dia punya potensi
yang membedakan dengan potensi hewan, potensi makhluk yang lain, yaitu dimensi fisik, emosi, dan spiritual. Ini tadi mohon maaf, kalau otak kanan itu orientasinya jangka panjang, yang hubungannya dengan kreativitas supaya kita survive dalam hidup, konseptual, kalau ini berkenaan dengan seni atau musik, gambar atau warna, dimensi, emosi, dan imajinasi. Maka emosi tadi kembali ya Bu ya, ini urusannya jangka panjang. Kalau jangka pendek itu otak kiri, yaitu bahasa, angka, analisa, logika, urutan, hitungan sampai berpikir detail, dan di tengah-tengah ada God spot, otak tengah itu adalah titik Tuhan yang kadang tidak terasa dengan baik. Maka salah satunya orang yang survive dalam hidupnya walaupun tekanan datang bertubi-tubi, kalau ini berfungsi otak kanannya maksimal, otak kirinya maksimal, dan titik Tuhan di dalam tengah otak ini, dia akan bisa bertahan hidup dengan keadaan yang terus berat dan berat. Sehingga satu, ada pertanyaan, who am I? Siapa diriku? Man ana? Aku ki sopo? Maka kalau dia tidak mengenali dirinya, tidak mengenali potensi dirinya, tidak mengenali bahwa dirinya punya potensi untuk menyelesaikan hidup, maka dia tidak akan bisa survive dalam hidupnya. Maka kalau ada who am I, walaupun aliran falsafah, filsafat, Plato, Socrates, Aristoteles, ternyata man ananya dikupas oleh filosof Muslim, Ibnu Sina, Al-Farabi, Imam Ghazali, filosof yang mengkombinasikan antara akal dan wahyu. Satu, kenali diri sendiri, tentukan tujuan hidup, kenali motivasi hidup dan sumber motivasinya. Kalau kita punya rumah tangga, motivasi kita bisa istri, bisa anak. Kalau kita bekerja, motivasinya ibadah. Kita ngaji kayak gini, motivasinya juga bisa ibadah. Terus bertanya kepada orang yang terdekat, ini bentuk orang yang survive. Bergaulnya dengan penjual minyak wangi akan terkena bau wangi, bergaulnya dengan penjual atau pembuat pandai besi bisa kena percikan. Kemauan yang kuat dengan kemampuan yang tepat. Realisasikan teori dan praktik. Ini dari bukan Mario Teguh lagi, dari Yuli Ngeluh ya Bu ya. Sebodoh-bodohnya orang tidak mampu, ialah orang yang tidak mau menyadari bahwa dia tidak mampu, atau tidak menyadari ketidakmampuannya, dan tidak mau merubah ketidakmampuan tersebut menjadi kemampuan sehingga ia tidak akan mampu. Bahasanya dia tidak akan survive dalam hidupnya. Tapi sebaik-baiknya orang tidak mampu ialah orang yang mau menyadari bahwa dia tidak mampu atau menyadari ketidakmampuannya. Yang ini mau sadar, kalau ini yang tidak mau sadar. Maka saya katakan sebodoh-bodohnya orang tidak mampu, yang pertama kriterianya orang yang tidak menyadari ketidakmampuannya. Kalau ini mohon maaf, sebaik-baiknya orang tidak mampu, indikatornya satu, mau menyadari ketidakmampuannya. Karena orang-orang kalau sudah tidak sadar kemampuannya itu merasa ilmunya cukup. Merasa dia orang yang paling berkontribusi. Yang kedua, setelah tidak menyadari dan tidak ada usaha untuk merubah ketidakmampuan menjadi kemampuan, sehingga sampai kapanpun tidak mampu. Tapi orang yang tidak mampu, saya katakan baik, satu, menyadari bahwa dia tidak mampu, yang kedua, ada usaha untuk merubah ketidakmampuan menjadi kemampuan. Maka tadi orang yang sukses urusan survive dalam hidup, soft skill itu dominan, yaitu 80%, hard skill itu hanya 20%. Maka kemampuan mengelola emosi, mengelola hati, tadi mujahadah an-nafas sehingga mutmainnah, ini punya potensi yang kuat. Ada faktor nativisme, faktor bawaan bahwa kita baik, faktor empirisme, faktor lingkungan, dan faktor yang namanya konvergensi. Ini dari saya, tadi yang sudah saya katakan. Maka salah satunya faktor intern tadi yang membuat kita tidak survive dalam hidup, satu, bahwa kita itu jauh dari tuntunan kita, Al-Quran dan hadis. Kalau dari tuntunan kita, berarti kita jauh dari Allah dan jauh dari Rasulullah. Maka kalau sesuai dengan tuntunan, ini faktor intern kita, Imam Ghazali dengan takhali, dan tajali, sesuai Al-Quran dan hadis. Maka kita akan smart dalam hidup. Dan kalau sudah smart dalam hidup, cara dan tujuan kita Allah. Goalnya dakalal jannah. Tapi kalau kita jauh dari Al-Quran atau menyimpang dari Al-Quran dan hadis, kita itu katakan stupid, bodoh.
Dan orang bodoh itu nanti cara dan tujuannya menuju syaiton. Dan menuju syaiton berarti tujuan akhirnya dakolal nar, masuk neraka. Support system untuk bisa kita survive tadi, yang namanya satu, kenali metodenya. Metode untuk bertahan hidup di masyarakat yang heterogen, masyarakat sing nganyel ke, sing akeh toksik ke, pas duit-duit do nyerak, pas kita tidak punya duit do nyingkir. Boten-boten niku. Wadah ya. Tahu materi bagaimana kita bertahan hidup. Materinya yang paling utama agama. Tahu uang. Uang itu berkenaan dengan urusan yang sifatnya daya dukung. Ya, tahu caranya, itu dikatakan mesinnya, tahu marketnya, siapa yang membuat kita bisa bertahan hidup, dan partnernya. Jadi metode ada money, mesin, yaitu machines, ada market, dan ada namanya man. Ini yang membuat kita disentil oleh Allah dengan surat At-Taubah ya Bu ya. Wa quli malu fasairallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun wa saturadduna ilal alimil ghaibi. Maka mohon maaf dan katakanlah bekerjalah kamu, maka Allah akan melihat pekerjaanmu, Rasulmu akan melihat pekerjaanmu, dan orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu. Dan akan dikembalikan wasaturadduna ilal alimil ghaibi wasahadah, akan dikembalikan kepada sesuatu yang kamu upayakan, fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Maka urusan bertahan hidup itu kita harus kerja keras, dan nanti yang membedakan kerja keras apa? Akan dikembalikan sesuai dengan usahanya. Nah ini Bu, maka salah satunya orang yang survive, apa yang kita lakukan beribadah, kualitas itu satu ibadah, yang kedua orientasinya dunia akhirat menuju Allah. Kalau kualitas yang sifatnya rutinitas, nyuci ya nyuci, masak ya masak, itu akan kayak rutinitas yang tidak ada orientasinya akhirat, hanya dunia dan akan kepada syaitan. Kufatil jannah bil makari wa kufatinar bisahwati. Orang-orang yang survive dalam hidupnya, dia akan akan mensibukkan dirinya kepada sesuatu yang membuat dia dekat dengan surga. Karena kufatil jannah bil makari, sesungguhnya yang mengelilingi surga itu adalah sesuatu yang kadang dianggap tidak menyenangkan oleh manusia yang tidak beriman. Wa kufatinar bisahwati, sedangkan neraka itu diliputi dengan hal-hal yang menyenangkan. Maka sebelum akhir ada perkenaan tadi yang namanya ikmalidun ya ka anak kata esu abadan wa mal akhiratika ka anak kata godan. Orang yang survive harus hijrah secara nafsiyah, jadi nafsu, dan hijrah secara amaliyah. Dan kita lihat gambar ini, kita perlu punya partner, suami kita, anak kita, yang kurang lebih nanti saling menguatkan, saling mengisi, bukan hanya kayak benalu, hanya mengambil sisi keuntungannya, tapi dia tidak mau dengan adanya partnership yang baik. Terakhir sebelum saya akhiri, sugesti positif kita, jangan katakan tidak bisa untuk survive dalam hidup, tapi katakan belum bisa dan harus bisa. Yang kedua, jangan katakan tidak mampu untuk survive dalam hidup, tapi katakan belum mampu dan harus mampu. Ini yang ketiga Ibu. Yang kedua, jangan katakan tidak tahu bagaimana survive dalam hidup, tapi katakan belum tahu dan punya keinginan harus tahu. Yang keempat, jangan katakan tidak sukses untuk survive dalam hidup, dan katakan belum sukses dan orientasinya harus sukses survive dalam hidup. Yang terakhir, jangan katakan the loser, seorang pecundang yang tidak mampu menjalani hidupnya, pasrah, yang tidak mau berusaha, tapi katakan belum the winner dan harus the winner. Terakhir, saya bisa, saya ingin melakukannya, bagaimana bisa melakukannya, saya akan mencobanya, saya tidak bisa melakukannya, dan akhirnya saya akan melakukan. Lihat tangganya Bu, ini salah satunya I don't, I can't, I want to do, I can do, I going to three, I can don't, sampai I did it. Apa dikatakan? Ini sampai kita melakukannya. Terakhir dari saya, kesimpulan, perjuangan dan kinerja yang tidak tersistem akan dikalahkan dengan kemalasan, keburukan yang tersistem. Kemalasan yang terburukan yang tersistem apa Bu? Kemalasan yang terus-menerus. Kita punya niatan baik tapi tidak segera dilakukan, akan
datang, malas yang terus-menerus, keburukan yang tersistem. Sekarang mohon maaf, HP itu semua banyak keburukannya yang tersistem. Open BO, judi online, slot, pinjol, dan sebagainya. Itu berarti keburukan-keburukan yang bisa saja tersistem akan menghalangi kebaikan yang tersistem. Terus kebaikan yang tidak termanage akan dihancurkan dengan kelemahan yang termanage, yang melanda perkuat sistem yang termanage untuk optimalisasikan potensi soft skill, hard skill, mental skill, sehingga nanti dari sumber intern dan ekstern, sehingga dia akan survive dalam hidupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.